Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Aprilia dengan NIM 2020143423 dari kelas 3 KPG SD. Saya akan menjelaskan hasil rangkuman yang telah saya buat dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Perkembangan peserta didik merupakan mata kuliah dasar kependidikan pada program S1 Kependidikan. Tujuannya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengaplikasikannya dalam pendidikan tentang pengertian dan manfaat mempelajarinya bagi pendidik. Teori-teori perkembangan, prinsip-prinsip perkembangan, masa kanak-kanak awal 2-6 tahun, masa kanak-kanak akhir, dan masa remaja. Perkembangan individu merupakan perubahan yang dinamis dan konsepsi yang terus berlanjut sepanjang kehidupan manusia dari kematangan dan pengalaman. Menurut Harlock, di dalam perkembangan ada dua proses berlawanan terjadi secara serempak dalam kehidupan. Pada pertumbuhan atau evolusi, dan kemunduran atau involusi. Pada awal kehidupan yang berperan evolusi, sedangkan involusi berperan pada akhir kehidupan. Perubahan yang bersifat mundur. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh penampilan, perilaku, nilai-nilai budaya, dan pengalaman pribadi. Tujuan perubahan agar individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Perubahan-perubahan dalam perkembangan individu merupakan hasil proses biologis. Yang pertama, proses biologis. Perubahan pada sifat individu semakin bertambah usia, semakin matang. Yang kedua, proses kognitif. Perubahan pada pemikiran. Yang ketiga, proses sosio-emosional, perubahan emosi dan kepribadian. Tahap perkembangan. Tahap perkembangan itu yang pertama periode prakelahiran, terus masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak akhir, remaja, dewasa awal, dewasa madya, dan lanjut usia. Dalam perkembangan individu ada dua istilah yang sering muncul, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif atau dapat dihitung, berkaitan dengan aspek fisik, contohnya berat badan dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan bersifat kualitatif atau tidak dapat dihitung, berkaitan dengan pematangan fungsi organ, contohnya perubahan susunan dan fungsi organ-organ tubuh. Perkembangan peserta didik merupakan bagian pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan. Tujuan akhir dari perspektif untuk membantu hidup individu menjadi kehidupan yang berarti dan produktif. Dalam setiap tahapan perkembangan manusia, karakteristik khas dan tugas-tugas tersendiri yang bermanfaat sebagai petunjuk arah perkembangan yang normal. Pendidikan menentukan apakah tugas dapat dilaksanakan pada masa-masa tertentu. Harga diri akan turun apabila seseorang tidak melaksanakan tugas dengan baik, karena akan mendapat celaan dari masyarakat sekitar sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi yang bersangkut. Sebaliknya, keberhasilan melaksanakan tugas perkembangan memberikan perasaan berhasil dan perasaan yang bahagia. Guru sebagai staf pengajar sebagai faktor pendidik yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Peran guru sebagai inspirator dan motivator. Guru mampu menstimulasi dan mendorong daya berpikir siswa sehingga mampu membantu membentuk perasaan senang dalam belajar. Hal ini sangat penting karena transfer of learning, belajar mengajar dapat tersampaikan dan diterima oleh peserta didik dengan baik. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik bagi pendidik. Pertama, bagi pendidik,
memberikan gambaran bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik yang dididik. Sedangkan bagi peserta didik, manfaatnya mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan kurang lebih mengenai mata kuliah perkembangan peserta didik. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.